Ya, pendengar Anda dalam Sumba siang ini bersama saya Cantika Anjali, yang siang ini kita akan membahas tentang memajukan kesetaraan gender melalui kegiatan wirausaha bersama kedua narasumber kami hari ini yang sudah hadir. Selamat siang kakak berdua. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio RRI Produksi Sumba, dan silahkan memperkenalkan diri mulai dari kakak saya yang sebelah kiri. Oke, selamat siang Kak Cantika dan teman-teman. Perkenalkan saya Metri Wulandari, biasa dipanggil Metri. Saya berasal dari Jawa, jauh-jauh ke Sumba untuk membawa proyek Humba Sipreneur. Di situ saya sebagai project leader. Oke, selamat datang Kak Metri di Pulau Sumba. Silakan kakak selanjutnya. Oke, terima kasih Kakak Cantika. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Ira Kopong. Saya asli dari Sumba, saya anak Waika Bubak. Saya mewakili teman-teman English Goes to Kampung, EGK Sumba. Saya di EGK berperan sebagai General Manager. Oke, baik. Selamat datang Kak Ira dan Kak Metri di studio dari ST Sumba. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas hal menarik, bagaimana memajukan kesetaraan gender melalui kegiatan wirausaha. Pendengar, kesetaraan gender merupakan isu penting yang perlu diupayakan di berbagai sektor, termasuk dalam dunia wirausaha pastinya. Kewirausahaan perempuan memiliki potensi besar untuk tidak hanya meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga mendorong kemajuan kesetaraan gender secara keseluruhan. Dan melalui kegiatan wirausaha, perempuan itu dapat memperoleh kemandirian ekonomi, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengembangkan berbagai keterampilan yang ada. Oleh karena itu penting sekali untuk mendukung dan mendorong kegiatan wirausaha perempuan melalui berbagai upaya, seperti yang dilakukan oleh Humba Sipreneur, bekerja sama dengan English Goes to Kampung. Nah, kita akan tanya-tanya dulu kepada Kakak Metri sebagai project leader Humba Sipreneur. Kak Metri, apa tujuan utama dari Humba Sipreneur ini sendiri, Kak? Ya, seperti judulnya ya, bahwa kita pengen memajukan kesetaraan gender lewat kegiatan wirausaha. Jadi awalnya kita riset dulu bagaimana sih kondisi pemuda di Lamboya gitu ya. Kita spesifiknya langsung ke Lamboya waktu itu sih, karena sempat mendengar informasi bahwa Lamboya ini salah satu desa atau wilayah yang banyak pariwisatanya, tapi mereka masih kesulitan akses untuk peningkatan kapasitas gitu. Nah, di riset yang kita dapat itu ada ternyata sekitar 75,7% orang tua itu masih memprioritaskan yang sekolah tinggi itu hanya laki-laki gitu. Sedangkan yang perempuan cenderung kalau misalnya tidak punya uang, mereka akan diminta untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Terus kita juga melihat berapa sih tingkat usia pekerja di Sumba gitu. Ternyata ada 200 ribuan ya anak-anak muda yang usia produktif dan mereka kesulitan untuk mendapatkan lapangan kerja. Setelah itu kita melihat nih dari isu-isu yang itu kira-kira pendekatan apa yang kita perlu lakukan, dan masalahnya itu berarti kan satu tentang kesetaraan gender tadi ya, bahwa tidak semua perempuan mendapatkan hak yang sama gitu. Kemudian tidak ada lapangan kerja gitu, bahwa sangat terbatas gitu lapangan kerja. Dan yang ketiga, dari riset yang kita lakukan secara mandiri, ternyata hanya 37% anak-anak yang pernah mendapatkan pelatihan gitu. Sisanya mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan. Sehingga dari situ kita menginisiasi Humba Sipreneur dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemberdayaan diri dan memberikan pengetahuan tentang skill-skill kewirausahaan. Oke, Kak Metri. Nah, program ini kan, project ini bekerja sama dengan English Goes to Kampung. Nah, kenapa memilih English Goes to Kampung sebagai media untuk kerjasama Humba Sipreneur ini, Kak? Ya, gimana ya ceritanya? Sebenarnya di sini kan ada 2 NGO gitu ya yang saya kenal gitu. Tapi ketika ngobrol dengan Kak Ira, kemudian dengan teman-teman di EGK, ternyata kita punya spirit yang sama, bahwa bagaimana sih kita bisa mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang kita sebut termarginalkan ya, dan juga terdiskriminasi, bahwa tidak mendapatkan haknya yang sama rata gitu dengan anak-anak yang di kota misalnya. Dari value-value yang sama itu akhirnya
kita sepakat bahwa kayaknya yang akan menjadi mitra yang sesuai dengan nilai yang kita bawa juga teman-teman dari EGK gitu. Dan selain itu juga di Lamboya EGK cukup punya pengaruh karena mereka sudah banyak melakukan movement lewat pelatihan-pelatihan ke remaja gitu, sehingga kita merasa bahwa EGK adalah partner yang tepat untuk mencapai tadi misi kita untuk menyetarakan gender. Oke, baik Kak Metri. Terima kasih. Kita beralih ke Kak Ira dulu ini sebagai manajer English Goes to Kampung. Bagaimana Kak Ira menanggapi proyek yang pastinya menarik dan berguna sekali bagi perempuan-perempuan khususnya di Lamboya. Dan sebelum itu mungkin Kak Ira bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu English Goes to Kampung biar mungkin para pendengar banyak yang belum tahu. Kak, silahkan Kak. Baik, terima kasih Kak Cantika. EGK sendiri itu sekarang sebagai sebuah yayasan ya Kak ya, dan teman-teman. Kita sejak 2019 resmi menjadi sebuah yayasan yang di mana dimotori oleh anak-anak Sumba. Yang benar-benar kita semua adalah anak-anak Sumba yang punya keresahan. Itu diawali dari gerakan pribadi oleh founder kami, Roswita Astikula, bergerak dari keresahan bahwa kenapa Sumba ini terlalu lambat berubah begitu di segala aspek, baik itu pendidikan, ekonomi, sosial. Keresahan-keresahan ini yang kami lihat kami tidak ingin menonton ya, kami ingin ambil bagian. Oke, baik, kalau memang seperti itu, apa nih kira-kira yang menjadi solusi yang bisa kita tempuh begitu. Makanya dipilihlah bahwa memang pendidikan menjadi hal yang paling dasar yang harus kita rubah terlebih dahulu begitu. Makanya fokus Yayasan English Goes to Kampung pada pendidikan. Seperti itu. Seiring waktu berjalan, English Goes to Kampung kemudian mengembangkan satu unit tersendiri namanya Sekolah Keterampilan Putra Putri Sumba. Begitu, SKPP Sumba, yang fokus pada pengembangan diri orang muda. Begitu. Jadi kita tidak hanya kepada anak tetapi orang muda juga, begitu. Nah, saat Nona Metri bersama dengan teman-teman Sipreneur datang bercerita terkait dengan program Humba Sipreneur ini, kami merasa sepertinya ini mitra yang pas untuk kita berjalan bersama mendorong perubahan terkait dengan tidak hanya ekonomi ya, bagaimana anak-anak menemukan dirinya, semangatnya untuk berubah begitu, untuk bagaimana mencapai cita-citanya begitu. Dan saya pikir kami menggait teman-teman Sipreneur, Humba Sipreneur ini juga menjadi satu jalan semesta ya. Ya, kami selalu menyebutkan ini memang jalur semesta yang mempertemukan kita begitu. Jadi tidak hanya pengetahuan, tidak hanya kekayaan ilmu yang kita punya, tetapi bagaimana semesta mempertemukan kita. Banyak lembaga-lembaga yang punya kapasitas, kemudian teman-teman yang punya juga keprihatinan, tetapi yang memiliki nilai yang sama dengan apa yang diperjuangkan oleh EGK. Itu menjadi poin penting kami, kenapa kami mau bersama-sama, berjalan bersama. Begitu. Oke, terima kasih Kak Ira. Memang visinya sama ya Kak. Dan memang jalan semesta. Ya, jalan semesta. Luar biasa, menarik sekali. Nah, Kak Ira dan Kak Metri pastinya. Siapa saja yang menjadi target utama program Humba Sipreneur ini? Apakah memang hanya khusus perempuan saja atau bagaimana Kak? Silahkan. Iya. Oke. Nanti saya tambah. Iya, baik. Dari judul program, ya memang sangat eksklusif ya untuk perempuan, tetapi kenyataannya tidak demikian begitu. Ada pesertanya nanti untuk kegiatan ini, terutama untuk pendampingnya, fasilitatornya itu juga ada laki-laki. Jadi kita tetap mempertimbangkan keseimbangan gender di dalam situ. Memang kita pejuang untuk bagaimana perempuan ya, kesetaraan, tetapi juga bagaimana ruang-ruang keadilan ini
bisa tercipta, tidak eksklusif kita bikin untuk perempuan. Jadi kegiatan ini juga bisa diakses oleh laki-laki untuk di pendamping begitu. Tapi untuk di anak-anak, untuk nanti menjadi penerima manfaat langsungnya itu memang kita fokus ke perempuan begitu. Oke, Kak Ira. Nah, boleh cerita sedikit tidak? Pelatihannya akan berjalan nanti tanggal berapa, Kak? Di tanggal 7 dan 8. Jadi tadi Kak Ira jelaskan bahwa ada pendamping dan juga ada peserta. Jadi pendamping itu adalah teman-teman volunteer dan teacher dari EGK, di mana kita juga meningkatkan kapasitas dari teman-teman melalui pelatihan training of trainer. Nantinya mereka akan kita libatkan di kegiatan ini untuk menjadi co-fasilitator. Nah, di yang kegiatan pertama di tanggal 7 itu akan ada 15 orang yang kita training, laki-laki dan perempuan. Usianya sekitar 20 sampai 30 tahun. Kemudian untuk target dari program ini sendiri adalah anak-anak usia 16 sampai 19 tahun gitu. Jadi kenapa di usia itu? Karena kita antisipasi bahwa ada anak yang mungkin secara finansial dia tidak bisa untuk sekolah lebih lanjut dan harus misalnya ambil gap year gitu atau berhenti dulu gitu. Jadi kita mengkapasitasi mereka dengan skill-skill kewirausahaan untuk bisa nanti dia bagaimana nih survive-nya ke depannya kayak gitu. Nah, itu di pelatihan di tanggal 8 sebanyak 51 peserta. Oke, berarti yang melatih mereka itu didatangkan langsung dari mana, Kak? Apa dari English Goes to Kampung atau pembicaranya dan pelatihnya itu kita datangkan dari Jawa. Jadi ada 3 narasumber nantinya, 1 trainer namanya Kak Gading Aulia dari Ruang Belajar Akil. Beliau merupakan certified trainer untuk guru-guru, biasanya ya dipakai juga di kementerian gitu, sering mengisi kelas di berbagai perusahaan gitu. Kemudian yang kedua ada bookbinder namanya Kak Tarlen Handayani. Beliau akan mengajarkan bagaimana sih woman in entrepreneur gitu. Jadi gimana perempuan dalam dunia bisnis, cara dalam membekali diri, melihat peluang bisnis dan menjalankan bisnis itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita datangkan lokal inspiration yaitu Kak Diana. Kak Diana itu salah satu orang Sumba ya, Kak? Ya, Kak Diana orang Sumba asli, ya, yang sangat inspiratif, Kak Cantika. Jadi kita nggak semuanya mendatangkan dari Jawa karena kita ingin program ini tetap kontekstual dengan budaya, kebutuhan dan karakter orang-orang Sumba ini ketika melihat dirinya seperti apa sih dan kita perlu kapasitasinya seperti apa. Oke, baik. Kalau Kak Ira, terkait dengan program ini, wirausaha apa saja yang akan dilatihkan kepada para peserta yang akan ikut pelatihan nanti? Yang cocok khususnya di Lamboya, apakah tenun atau menjual mungkin hasil kerajinan tangan atau masih ada lagi, Kak? Silakan, Kak. Iya, baik. Untuk di SKPP sendiri, Kak Cantika dan teman-teman, itu ada beberapa kerajinan tangan yang coba dikembangkan oleh teman-teman. Ada dari memaksimalkan potensi lokal, itu bambu. Kemudian ada ekobrik, bagaimana melihat masalah lingkungan. Kemudian selain itu ada karaja. Oke, itu beberapa kelas yang sudah dikembangkan. Tetapi di dalam program Sipreneur ini nanti akan fokus pada kerajinan tangan yang memanfaatkan hasil tenun. Seperti itu. Jadi saat ini kita tahu teman-teman kita di Sumba punya produk tenun yang cukup bagus, yang bisa bersaing di berbagai level yang ada, tetapi punya harga yang cukup fantastis, begitu. Tapi juga pemanfaatannya masih sangat terbatas, begitu. Sehingga karena ini sasarannya adalah anak, maka kita juga berupaya untuk membawa anak-anak ini untuk belajar bagaimana kerajinan tangan yang sesuai dengan usia mereka, begitu. Jadi, tetapi tidak kalah di pasar tentunya, begitu. Jadi memanfaatkan hasil-hasil tenun, misalnya besok itu kita akan belajar bikin tas, kemudian memanfaatkan kain-kain perca yang ada, kayak gitu. Jadi
bagaimana memaksimalkan hal-hal kecil yang ada di sekitar itu yang akan kita ajarkan secara teknis. Iya, menjadi bermanfaat dan Betul. mempunyai harga jual pastinya yang paling penting. Betul. Karena tanpa kita sadari produk-produk Sumba sendiri itu mahal kalau di luar dengan kualitas yang bagus yang dapat dapat dibandingkan lah dengan produk-produk luar negeri yang selama ini kita Sumba sendiri lebih merasa keren kalau pakai produk barang-barang dari luar ya. Betul sekali. Nah, Kak Ira dan Kak Metri, bagaimana cara Humba Sipreneur ini sendiri memastikan keberlanjutan programnya nanti akan berjalan, Kak? Silakan, Kakak. Iya, jadi kita sengaja memilih English Goes to Kampung karena kita juga sudah memetakan ya ke depannya ini akan sustain apa yang sudah satu kali jalan terus sudah gitu. Nah, ketika melihat peluang ada SKPP tadi, sekolah keterampilan putra putri, ternyata Humba Sipreneur ini proyeknya bisa jadi payung di SKPP, di mana mereka kan memang diajarkan keterampilan seperti menganyam, kemudian ada kelas memasak juga ya kalau tidak salah ya, terus ada juga buat make up gitu. Nah, jadi saya tanya ke teman-teman gimana kalau misalnya payung besarnya adalah entrepreneurship, tapi nanti terserah akan bidangnya apa aja, tapi setidaknya anak-anak ini sudah terpapar untuk menjadi seorang wirausaha itu seperti apa, hal-hal apa aja yang dibutuhkan gitu. Nah, harapannya sih nanti setelah program ini selesai kan kita menghasilkan produk juga ya, pasti di situ kan ada modal yang bisa kita pakai untuk diputarkan kembali untuk menghasilkan produk lagi dan melatih anak-anak yang lain gitu. Salah satunya itu, kemudian kita juga tidak hanya membekali secara skill, tapi kita juga mendatangkan barang kayak alat jahit gitu, di mana nanti kita akan titipkan ke teman-teman EGK gitu. Harapannya nanti akan dipakai untuk nge-training anak-anak SKPP gitu. Oke, menarik sekali ya. Tidak hanya membantu secara finansial dan lain-lain, tapi alatnya langsung didatangkan untuk membantu para anak-anak dalam berwirausaha. Nah, kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan dalam program ini untuk meningkatkan kewirausahaan di kalangan anak muda, khususnya di Lamboya? Kak Ira dan Kak Metri, silakan, Kak. Di yang Humba Sipreneur Iya, Humba Sipreneur ini. Sebenarnya belum jalan ya Kak untuk yang offline, tapi untuk yang kita sedang siapkan, kita juga menyiapkan modul gitu, di mana ada 2 modul, satu modul tentang self efficacy atau itu pemberdayaan diri gitu, kemudian yang kedua adalah modul perempuan dalam wirausaha gitu. Harapannya modul ini nanti kita akan distribute ke peserta dan juga kalau memungkinkan kita akan coba untuk pendekatan ke sekolah-sekolah untuk bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah. Nah, yang sudah dilakukan adalah tadi kita survei terkait pengetahuan pemahaman diri, kemudian kecakapan hidup anak-anak muda di Lamboya, terus pengetahuan tentang wirausaha, sejauh mana mereka tahu tentang itu gitu. Nah, selain itu kita juga sudah menginformasikan ya terkait kegiatan ini gitu melalui 2 sekolah, yaitu SMA 1 Lamboya dan SMK 2 Lamboya. Oke, baik. Kak Ira, berapa persen perempuan muda di Lamboya, Sumba Barat yang belum pernah mendapatkan pelatihan dan pengembangan diri dalam program ini, Kak? Iya, memang dari hasil survei kemarin itu ada sebesar 62,75 itu yang belum pernah mendapat pelatihan pengembangan diri. Cukup banyak. Seperti itu datanya dari total yang kami lakukan survei. Rupanya memang ya itu kenyataannya, itu betul yang terjadi di lapangan. Hasil data ini menyatakan seperti itu, sehingga saya pikir kesempatan ini bisa dipakai oleh adik-adik kita, orang muda yang ada di Lamboya, untuk membekali diri begitu. Jadi secara kemampuan akademis di sekolah jalan, tetapi juga menurut kami keterampilan teknis yang bisa dipakai sebagai modal. Iya. Itu sangat penting. Itu kenapa kita melihat ini sangat penting begitu. Karena sekarang dengan UKT ya, yang begitu mahal saat ini. Jadi berapa? Waduh, ini kuliah menjadi sesuatu yang agak sedikit jauh begitu. Iya, tetapi ya bukan tidak mungkin begitu. Tetapi anak-anak muda juga harus dibekali begitu.
harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan teknis yang menjadi modal mereka. Jadi tidak hanya bergantung dari ijazah. Iya betul gitu. Karena peluang pulau kita ini sangat besar. Sangat besar, semua mata tertuju ke Sumba. Anak muda, anak muda Sumba pastikan kalian yang memimpin, jangan tunggu orang lain. Iya, karena kita lambat sadar kadang anak Sumba. Betul, itu dia, makanya banyak yang bilang terlambat begitu, tapi tidak ada kata terlambat. Kami percaya ada waktunya, ada saatnya di mana orang muda Sumba akan memimpin, akan mengambil peran banyak untuk perubahan yang lebih baik. Iya, amin. Nah, Kak Metri dan Kak Ira, kita juga menyapa pendengar di Pro 1 RRI Kupang yang sudah bergabung bersama kami di Sumba siang ini. Lanjut Kak Metri. Jadi menambahkan sedikit ya dari hasil survei yang kita lakukan di 51 anak usia 14 sampai 18 tahun, kita menemukan bahwa ternyata dari yang 62% yang tadi belum pernah ikut pelatihan, kan berarti hanya ada 37% yang sudah pernah mengikuti, dan hanya ada 17% anak-anak yang masih mengikuti pelatihan, di mana itu sangat kecil kan. Tadi Kak Ira bilang bahwa banyak hal yang memang kita rasa awalnya tidak mungkin dan kita sedang mendorong ke arah sana bahwa bagaimana mereka tetap berani bermimpi gitu, bahwa nggak ada yang mustahil selagi kita berusaha gitu. Dan ternyata sekitar 55% hasil dari survei itu menyatakan bahwa anak-anak muda itu tergerak dan terdorong, kemudian dia mengalami peningkatan kapasitas itu karena ada komunitas. Saya rasa sih salah satunya juga komunitas English Kids Satu Kampung ya, dan mungkin kegiatan-kegiatan komunitas lain yang pernah datang di Sumba gitu ya. Jadi kita merasa bahwa penting sebagai komunitas itu kita memberikan ruang bagi mereka untuk bisa mengembangkan diri gitu. Iya betul, kadang kita butuh ruang Kak, karena kita punya potensi, keinginan, tapi kalau mau bergerak sendiri ya punya hasrat untuk maju, tapi kalau hanya berpikir sendiri takut, tidak tahu harus kemana. Nah, berbicara tentang perempuan ini pasti kan ini menarik sekali, apalagi di Sumba ya, perempuan sering dianggap ya hal ke nomor sekian lah begitu. Nah, Kak Ira dan Kak Metri, tantangan yang dihadapi perempuan muda di Lamboya khususnya dalam pengembangan diri dan kewirausahaan berkaitan dengan program ini Kak, apa saja Kak? Oke, kalau perempuan muda ya, tidak bermaksud mengabaikan mama-mama yang sudah mendahului, tapi sebenarnya harusnya itu tidak ada, harusnya. Ya, tetapi memang kita ini orang muda kadang-kadang suka cari alasan banyak, gitu ya. Kadang-kadang, terlalu ini, saya tidak pernah membayangkan bisa sampai ke sana, begitu ya. Salah satunya juga itu, bahwa sudahlah itu tidak mungkin, begitu. Hal-hal yang seperti itu yang masih menjadi tantangan terberat, rasa percaya diri, rasa bahwa mungkin betul saya terbatas secara ekonomi, kami ada di wilayah yang pedalaman, tetapi kita membuktikan dari banyak-banyak pengalaman juga gitu, bahwa potensi di Lamboya, potensi di Sumba itu besar. Orang mudanya hanya terbatas dengan akses itu informasi, sekarang sudah cukup mudah gitu. Hanya bagaimana dengan dirinya, sebenarnya dengan dirinya bahwa itu mungkin gitu. Betul, banyak juga kasus-kasus yang dari keluarga itu menjadi tantangan. Iya. Betul, keluarga, dukungan orang-orang terdekat itu. Tetapi juga tidak serta-merta begitu, karena jika ada niat yang besar gitu, kami percaya bahwa bisa orang muda. Yang penting engkau mau, begitu ya. Kita menyadari posisi kita dengan energi yang kita punya, dengan potensi yang kita punya, bangun jaringan sebanyak mungkin, manfaatkan yang ada, begitu. Jadi merasa percaya diri dengan apa yang dimiliki ya, Kakak Cantika. Betul. Itu juga kami belajar dari Karaja yang saat ini sudah terbangun cukup eksis kami anggap. Itu
menjadi aktivitas sehari-hari yang dianggap yang tidak diberi nilai lebih begitu. Jadi menenun ya itu hari-hari kita di rumah. Menganyam menganyam hari-hari kita di rumah begitu. Tidak diberi nilai yang lebih. Padahal setelah disentuh, diberikan cerita dari situ bagaimana ini berproses, ada nafas, ada nilai yang lebih dari aktivitas itu, ya buktinya dunia melihat itu, begitu. Itu potensi yang kita sendiri tidak sadar, itu kita punya kekayaan, begitu. Itu yang masih menjadi kendala kita sebagai orang muda, masih melihat yang baik itu yang datang dari luar, begitu. Karaja kan sudah sampai ke internasional sekarang, Kak. Iya, betul. Dan tadi menambahkan dari Kak Ira ya, bahwa menariknya 88% dari anak yang kita survei itu merasa bahwa pekerjaan domestik seperti mencuci, mengurus rumah, memasak itu adalah sepenuhnya tanggung jawab perempuan. Nah, di situ sih saya dan teman-teman Shipreneur ini berefleksi ya, bahwa ternyata jadi perempuan itu berat ya. Kadang mungkin kita punya mimpi, kita ingin menjadi sesuatu yang lebih tapi hal-hal yang kita lakukan pun kita nilai itu tidak bernilai. Misalnya sebenarnya mengurus rumah juga hal yang baik juga ya. Tapi kita merasa bahwa kadang wah saya tidak berkarir gitu. Meskipun ibu rumah tangga ternyata karir juga gitu. Dan tadi menenun juga ternyata sebuah karir kalau mereka sadari gitu. Nah di situ sih mungkin tantangan-tantangan di mana kita ingin ubah cara berpikirnya dan kita ingin kuatkan bahwa perempuan bisa berdaya gitu, dan apapun yang kalian lakukan jangan sampai terpaksa gitu, tapi memang kalian ingin melakukan itu gitu. Terus tadi juga disampaikan bahwa perempuan lebih cenderung nanti kepikiran rumah ya ketika misalnya bekerja. Mungkin mama Karaja juga awalnya seperti itu ya. Terus makanya Karaja kalau tidak salah juga pendekatan ke bapaknya juga, tidak hanya ke mamanya gitu, karena kita tahu di isu-isu kesetaraan gender itu dua individu saling terkait. Misalnya di rumah berarti suami dan istri gitu. Bagaimana kesepakatan itu hadir karena memang keduanya menginginkan itu gitu. Jangan sampai misalnya tadi ya yang mereka menyatakan bahwa 88% itu pekerjaan domestik adalah dilakukan oleh perempuan karena memang ya di masyarakat kayak gitu. Nah, kita nggak ingin menghadirkan yang seperti itu, tapi memang karena memang itu kesepakatan yang ada di rumah, kemudian teman-teman perempuan juga tidak merelakan mimpinya dengan terpaksa gitu, tapi bagaimana mereka tetap memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka gitu. Iya, menarik sekali ya. Karena kalau di Sumba itu kita menganggap perempuan di dapur, Kak ya. Kebanyakan. Dan ternyata Karaja kemarin pendekatan kepada bapaknya juga, karena penting sekali ya antara suami istri seperti itu. Karena yang dijumpai itu bapak-bapak menjadi pelaku kekerasan, begitu. Dan akhirnya kita melakukan pendekatan, mari menenun, kita tidak membawa sesuatu yang baru, tetapi tadi itu yang saya bilang di awal, memberi nilai kepada aktivitas sehari-hari. Hasilkan tenun yang baik, yang terbaik, yang bisa disampaikan kepada orang lain, dan orang lain beli itu tidak merasa menyesal. Beli itu karena memang ada nilai, ada cerita kehidupan di dalam proses kita menenun itu. Dan terbukti bahwa akarnya itu adalah ekonomi, Kakak Cantika. Ekonomi. Kesulitan ekonomi akan memicu kekerasan. Bapak-bapak kita, mungkin tidak hanya bapak-bapak ya, tapi kita juga mama ada juga yang sepotong. Begitu. Emosi. Rokok tidak ada, oke. Mama tolong dulu. Belum lagi kalau ada yang datang ketok pintu, besok kami ada acara di sini, tolong hadir. Itu kan kebiasaan hari-hari yang mau tidak mau, kenyataan ya. Yang mau tidak mau kita tidak bisa tutup mata. Yang paling mudah memancing emosi. Makanya kekacauan di dalam rumah itu sebagian besar disebabkan oleh ekonomi. Nah, kegiatan Karaja yang kami lakukan itu bagaimana bapak-bapak juga kita ajak. Ketua kelompok Karaja kami itu bapak-bapak. Itu bapak-bapak. Dan bapak dan mama kalau kerjasama untuk menghasilkan sesuatu, rupanya akan hasil baik kok, Kak. Angka kekerasan itu menurun. Yang dulu pelaku kekerasan masuk penjara, keluar, lihat istrinya menghasilkan
uang yang besar setiap bulan, rokok ada, bayar uang sekolah ada, begitu ya. Kemudian untuk kebutuhan hari-hari itu terpenuhi, tidak menjadi repot, begitu. Makanya kenapa faktor ekonomi juga sangat menentukan ini. Iya, makanya penting sekali wirausaha yang Humbasipreneur ini lakukan sekarang ya. Pendengar, kita masih dalam Sumba Siang ini setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. FM 96,9 MHz, pendengar kembali dalam Sumba Siang ini dengan membahas tentang memajukan kesetaraan gender melalui kegiatan wirausaha. Masih bersama Kak Ira dan Kak Metri. Masih semangat, Kak? Masih. Kayaknya semakin seru nih, semakin siang semakin seru, walaupun mendung ya di luar ya, Kak. Iya, tapi mendung belum berarti hujan. Hujan ya, tapi sudah rintik. Oke, baik Kak, kita lanjutkan. Nah, dalam workshop yang akan dijalankan esok hari nih Kak, materi apa saja yang akan disampaikan dalam workshop tersebut Kak? Silakan. Ya, jadi kita membawakan temanya, kita sebutnya si Drive Changes, di mana kita ingin mendorong perubahan terhadap perempuan ya. Kita percaya bahwa ketika mendorong perubahan terhadap perempuan secara individu, sebetulnya kita juga sedang mendorong perubahan secara komunitas, gitu ya kan? Karena tadi ya kesetaraan gender, di mana ketika kita memberikan ruang keduanya bisa mengakses informasi, kesempatan yang sama gitu. Nah, kita nantinya akan ada dua hal yang kita sampaikan di workshopnya di tanggal 8. Yang pertama ada self-efficacy atau pemberdayaan diri. Kita ingin mengajak mereka untuk mengenali dirinya seperti apa, kemudian kemampuan memecahkan masalah, terus bagaimana mereka mendesain hidupnya ke depan gitu ya, terus bagaimana ketika mereka mengalami situasi-situasi yang tidak terduga gitu. Kemudian yang kedua, kita akan melatih mereka tentang kewirausahaan, di mana tidak hanya kita memberikan informasi bagaimana sih menjalankan sebuah usaha gitu, bagaimana cara memproduksi barang dan bagaimana memasarkannya gitu. Tapi di situ juga kita berikan kesempatan untuk praktik menghasilkan sebuah produk gitu, sehingga mereka tahu bahwa apa aja sih produk-produk yang kira-kira bisa dipasarkan gitu. Salah satunya kita yang tadi Kak Ira sempat sebut bahwa kita akan adakan workshop kain perca, menyusun kain perca gitu. Kita ingin memberitahu juga bahwa barang-barang yang dijual tuh nggak harus mahal, tapi gimana sih kita bisa mengkreasikan, menginovasikan itu gitu. Nah, ketika menyusun kegiatan workshop ini, kita mengacu kepada hasil risetnya kita ya, Kak Cantika, di mana ternyata perempuan itu di Lamboya sekitar 55% menganggap bahwa menikah itu ketika usianya 25 tahun gitu ya. Saya sih udah lewat ya. Terus hanya ada 6% bahkan yang menyatakan bahwa menikah itu ketika usianya 21 tahun gitu. Untuk yang laki-laki, mereka menganggap bahwa menikah yang ideal itu ketika umurnya 27 tahun. Di situ kita melihat sih bahwa jangan sampai keputusan untuk menikah, karena kita tahu menikah itu kan keputusan yang besar dalam hidup ya, hanya karena ini di standarnya masyarakat tuh kita menikah ya 25 gitu ya. Jadi kita kalau udah 25 tuh ketar-ketir, aduh menikah sama siapa ya gitu. Terus nanti dia jadinya salah memilih pasangan gitu. Nah, di self efficacy ini, di pemberdayaan diri, kita ingin betul-betul mengajak anak-anak di Lamboya, terutama yang perempuan, untuk menyadari bahwa
peran kita itu sebagai individu gitu, mau jadi perempuan yang seperti apa gitu, terus kedepannya itu mau jadi apa sih gitu, sehingga usia-usia itu tidak lagi standarnya dari standar norma sosial, tapi memang mereka sudah tahu menentukan, karena mereka sudah tahu apa yang dia miliki, apa yang dia mau capai. Iya, saat mereka sudah siap seperti itu ya. Betul. Karena agak terpukul saya ya. 25 harus sudah menikah sebenarnya. Sudah lewat. Tapi memang menarik Kak. Ketika kita salah memilih pasangan akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Betul. Setuju Kak Ira, setuju Kak Metri. Betul sekali. Sangat ya. Tadi yang mungkin salah satu kekerasan dalam rumah tangga kan mungkin ketidaksiapan mental, Iya, begitu ya. Sehingga kita betul-betul mengencourage atau mendorong gitu bahwa menikah itu tidak berdasarkan usianya juga gitu, tapi memang benar-benar kalian udah siap gitu, dan kesiapan-kesiapan yang seperti apa yang harus disiapkan oleh kita gitu. Nah itu kan kadang orang juga clueless ya, atau nggak punya ide tentang itu, kayak ini gimana ya menikah, yang harus disiapin apa gitu. Padahal ada mental, fisik, finansial banyak gitu. Nah di yang pelatihan ini kita lebih kepada penguatan fondasi dan karakter dari anak-anak perempuan itu sendiri, sehingga mereka betul-betul tahu dirinya seperti apa gitu. Nah dan ini yang paling dibutuhkan di Sumba sebenarnya. Semoga program ini satu Sumba Barat ya, jangan cuma di Lamboya saja. Amin. Doain. Oke, baik, beralih ke Kak Ira ini. Kak, bagaimana cara English Goes to Kampung ini sendiri bekerja sama dengan Humba si Trainer mengukur keberhasilan program yang akan dijalankan pada nantinya, Kak? Apakah ada kriteria-kriteria tersendiri dinyatakan berhasil atau bagaimana, Kak? Iya, memang tentunya kita punya strategi untuk melihat itu begitu. Nah, tidak hanya melihat anak itu nanti hasil dari yang pelatihan ini punya usaha, tetapi bagaimana anak-anak itu bertahan dengan apa yang mereka sudah rancang, itu adalah keberhasilan menurut kami. Jadi tidak menyerah dengan yang dilakukan, begitu. Itu menjadi standar tersendiri ya untuk kami melihat, oke, itu keberhasilan, begitu. Tidak hanya merayakan bahwa itu tercapai target-targetnya, tetapi juga bagaimana anak-anak bertahan dengan mimpinya, apa yang sudah dirancang selama pelatihan ini, jatuh bangun, kami melihat keberhasilan dari situ, gitu. Jadi tidak hanya sampai di puncak saja. Berarti akan selalu ada pendampingan ya selama mereka berwirausaha dan lain-lain seperti itu. Di bawahnya SKPP itu. Iya, oke. Nah, dampak positif yang diharapkan dari kakak berdua nih tentang program yang akan dijalankan khususnya kepada perempuan di Lamboya itu sendiri, apa Kak? Oke, dampak positif tentunya secara ekonomi. Orang tidak berpikir saya harus keluar gitu. Kalau teman-teman kita perhatikan ya, kita Sumba, NTT ya, termasuk pemasok tenaga kerja terbesar di luar. Betul Kak. Betul. Orang muda perempuan paling banyak gitu. Yang tidak tahu, yang putus asa dari rumahnya, tidak tahu mau buat apa. Yang menganggap di luar itu ada harapan. Kalau saya keluar tanpa ada bekal. Betul. Makanya kembali banyak yang mengalami kekerasan karena tadi itu tidak siap. Hanya berangkat dengan harapan di sana saya akan lebih baik tanpa membekali diri. Seperti itu. Dan ya kita berharap untuk angka itu bisa berkurang. Kita mulai dari Lamboya dulu. Kita mulai dari Lamboya. Dampaknya nanti kemana-mana, ya itu hasil berikut ya. Tetapi kita berharap untuk anak-anak muda bisa tahu persis apa yang mereka mau, bisa membayangkan itu masa depannya seperti apa gitu. Jadi jangan itu ya, Kak Metri bilang tadi, banyak yang clueless untuk berbuat sesuatu, untuk mimpi-mimpinya, untuk melihat bahwa saya bisa punya rancangan sendiri untuk saya punya hidup gitu. Itu yang Iya, betul, menarik sekali. Karena perempuan Sumba kadang kita ya
karena sudah dari kecil ajarannya mungkin ya, karena kita patriarki. Jadi lebih ke laki-laki itu segalanya. Sampai di rumah saya kadang iri dengan saudara laki-laki karena lebih diperhatikan, seperti lebih didewakan karena nanti dia yang urus kita nih, dia yang akan urus semua. Padahal perempuan lebih, kalau dilihat lebih memperhatikan orang tua itu sebenarnya perempuan seperti ya Kak. Nah, menarik sekali program dari Humba Sipreneur ini. Semoga jalan semesta seperti yang Kakak bilang tadi, tidak hanya di Lamboya ya Kak, di tempat-tempat lain di Sumba Barat. Nah Kak, menurut Kakak berdua ini, menjadi perempuan itu yang paling penting harus mempunyai apa Kak? Selain tadi yang Kakak berdua sampaikan di Sumba Siang ini, silakan Kak Metri dulu mungkin. Oke. Bagi saya sih jadi perempuan yang perlu kita punya adalah value ya, atau nilai gitu. Ketika kita tahu nilai kita di mana gitu ya, kita tahu tempat yang seperti apa sih kita berada gitu. Tapi ketika kita betul-betul tidak tahu diri kita seperti apa, nilai diri kita bagaimana, kita pasti akan bingung ya menjalani kehidupan ini gitu. Kita tidak tahu harus diperlakukan seperti apa, terus kesempatan seperti apa yang kita juga bisa dapatkan, karena tadi kita menilai diri kita pun rendah gitu. Tapi ketika kita punya prinsip, punya nilai dalam hidup kita, akan membuat kita tahu gitu ke arah mana sih kita bergerak gitu ya, ke hal apa sih yang akan kita tuju dan akan kita capai dalam hidup ini kayak gitu. Oke, menarik sekali. Kalau dari Kak Ira? Iya, saya pikir saya dengan Kakak Metri saya sepakat gitu. Value tersendiri. Selain value, poin kedua adalah tahu tentang diri. Berikutnya adalah juga memiliki keterampilan-keterampilan yang bisa menunjang. Nah, itu sangat dibutuhkan untuk perempuan. Kenapa itu gitu? Karena kita tahu begitu besar keterbatasan kita yang ada di Sumba ini. Tetapi juga kalau memang kita punya keterampilan, kenapa tidak? Gitu ya. Kita punya keterampilan, kita punya daya jual loh. Kita punya daya tawar untuk yang bisa kita posisikan diri kita gitu. Saya bisa ini gitu, saya bisa hidup dengan ini. Jadi perempuan harus bisa menentukan arah hidupnya, begitu. Jadi jangan berharap setelah kita menikah baru nanti kita mengikuti apa yang ditentukan oleh kepala keluarga, gitu. Iya, itu. Betul. Tapi bagaimana kita sebagai perempuan sudah tahu apa yang harus kita buat, dan tadi itu secara sadar tahu betul bahwa keputusan banyak yang kita ambil, itu saya secara sadar membuat keputusan itu. Oke, setuju Kak. Jangan senang dulu Kak, ini belum kasih statement ya. Baik, pendengar, ini kita berbicara bukan berarti kita menyudutkan laki-laki ya. Karena ini kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah Kak, tentang program ini, bagaimana pemerintah, apakah mendukung program ini berjalan atau bagaimana Kak? Silakan. Ya, kalau ini memang sejauh ini untuk program Sipreneur ini kita baru dengan level pemerintah desa. Oke. Ya, kita beberapa kegiatan kita juga melibatkan pemerintah desa. Kita belum naik ke level yang lebih tinggi lagi ya, karena ada waktunya untuk itu. belum sekarang gitu. Betul, karena kan sebenarnya ini adalah proyek yang inisiasi dari hasil grant gitu ya, dari tim Humba Sipreneur yang memang kita mengajukan grant ke Kedutaan Amerika dan kita dapat gitu, sehingga ini masih movement ya. Nah, kita belum sejauh itu untuk meng-approach pemerintah daerah. Siap. Tim Humba Sipreneur berapa orang Kak Metri? Kita ada 3 orang, saya project leadernya, kemudian ada Gloria sebagai bendahara leadnya, kemudian satu lagi ada Pravita, itu sekretari lead gitu. Jadi kita 3 orang, kebetulan dari luar Sumba semua, gitu ya. Tapi karena saya sudah 2 tahun hidup di Sumba, kemudian saya berpikir apa sih yang bisa saya buat untuk saudara-saudara di sini gitu. Terima kasih Kak Metri. Karena kita orang Sumba tidak tahu juga mau buat apa. Sebenarnya banyak yang mau dibuat.
seharusnya seperti yang Kakak Ira bilang tadi, seharusnya tidak ada tantangan dan seharusnya bisa. Cuman kita untuk berpikir lebih jauh itu butuh teman takut juga kadang ya, butuh komunitas seperti yang Kak Metri bilang tadi. Karena kadang Kak kita lebih dengar orang-orang omong. Kalau di Sumba tuh kita gengsinya lebih tinggi kayak kalau sobat Apa ini kata orang, apa ya, kata ya, orang benar. etika. Jadi orang penilaian orang lain menjadi standar Iya. kita begitu. Iya, yang akhirnya Itu. menghambat ya. Menghambat ya, betul. Betul Kak. Kadang takut kayak emang bisa. Paling nanti tidak lama lagi kena curi, tapi malah kena gini, kena ini. Nah kalau di Sumba, tapi bukan berarti Sumba jelek ya Kak Ira. Bukan berarti, Ini bukan bukan berarti. hanya di Sumba juga ya, maksudnya meskipun saya di Jawa juga Oke. saya mengalami seperti itu. Itu kenapa saya berpikir bahwa penting untuk kita betul-betul mengenal diri kita dan mimpi kita ya. Bahwa banyak orang-orang yang mungkin dia merasa tidak bisa mencapai mimpinya, akhirnya caranya adalah menurunkan mimpi orang lain juga dengan kayak kamu pasti tidak bisa gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu dia, bukan kita, dan kita yang belum tegas dengan diri kita, belum tegak dengan diri kita, pasti kita juga akan ikut goyah kayak apa mimpi ini tidak mungkin ya gitu. Nah itu yang kita juga coba upayakan untuk tanam bahwa mimpi kamu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Oke, baik. Berarti bukan cuma di Sumba saja sebenarnya. Iya. Semua orang pastikan. Baik, karena ini semakin menarik, tapi memang waktu sudah mengharuskan kita menutup Sumba siang ini. Dan saya berikan waktu untuk Kak Metri dan Kak Ira masing-masing memberikan closing statement dan harapannya tentang proyek Humbasipreneur ini. Silahkan. Kak Ira mungkin duluan. Oke, baik. Harapan kami memang program ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Dan punya dampak yang besar ke depan. Secara skup, anak-anak yang akan kita dampingi di program inkubasi nanti itu 10 orang. 15 orang. Tetapi dari 15 itu kita berharap akan berdampak besar ke depan. Begitu. Dari 15 ya, kita mulai dari angka ini dulu. Kita berharap nanti juga bisa berdampak bagaimana mereka tidak hanya sebatas ke mereka, tetapi dari mereka untuk teman-teman orang muda lainnya lagi. Begitu itu juga bagaimana kita memastikan keberlanjutan ini. Dan pesan saya untuk orang muda Sumba, teman-teman, betul kita ada di, kalau dilihat di peta Indonesia ya, kita ada di pulau terpinggir, gitu. Kita ada di pinggiran gitu. Tapi mari kita pastikan bahwa kualitas kita itu tidak pinggiran. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita maju. Betul kita punya keterbatasan, tetapi segala sesuatu itu mungkin kalau kita mau, ya. Kalau kita mau. Oke, luar biasa. Silakan lanjut ya Metri. Dari saya sih, saya berharap dengan program ini tidak lagi ada orang yang merasa dia dikesampingkan, mendapat ketidakadilan gitu. Tapi semua orang berhak mendapatkan keadilan yang sama, tidak hanya perempuan dan laki-laki ya, tapi juga teman-teman yang di Lamboyang, kita juga merasa kadang itu agak dari desa ya gitu misalnya, karena tempatnya yang jauh gitu. Harapannya sih program ini menumbuhkan tadi semangat bagi anak-anak yang ikut di kegiatan ini, dan semangatnya tidak berhenti di mereka, tapi mereka bisa menjadi benih-benih di tempat mereka dan bisa menumbuhkan benih-benih lainnya sehingga tercipta komunitas yang memang saling support satu sama lain untuk mencapai mimpinya. Dan satu pesan saya untuk teman-teman di Sumba, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Jadi pasti kita bisa mencapai apa yang kita mau. Wih, amin, luar biasa. Terima kasih Kak Metri dan Kak Ira. Jangan sampai kalau kita anak pinggir, jangan sampai pikiran kita terpinggirkan, dan semoga benih-benih keberhasilan selalu ada di kita, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Baik, terima kasih Kak Ira Kopong dan Kak Metri Wulandari ya. Ya. Senyumannya manis, kita sapa dulu pendengar yang di YouTube RRI Sumba. Terima kasih sudah Sukses selalu kakak berdua untuk programnya. Jangan lupa kabar-kabar ke RRI kalau ada kegiatan. Dan semoga selalu sehat. Semoga nanti kembali lagi ke RRI untuk menceritakan bagaimana program ini berlanjut. Hasilnya seperti itu. Ya benar, itu tadi di Sumba siang ini membahas tentang bagaimana memajukan kesetaraan gender melalui kegiatan wirausaha yang sangat menarik pastinya bersama kedua narasumber kita yang cantik-cantik hari ini. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Sumba di FM 96,9 MHz
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan di radio streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dengarkan atau Anda download di ponsel pintar Anda. Saya Cantika Anjali, terima kasih, terus dengarkan RRI SP Sumba. Terima kasih.